dari mulai manasik kali ini sampai dengan bimbingan juga nanti hingga tiba ke tanah air. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mohon izin saya bertanya, apakah Bapak Ibu semua sudah siap? Menerima orang yang diwakili. Sudah siap? Sudah siap dipanggil Allah? Belum. Kok ada yang belum tadi? Yang bilang belum, yang saya sebut dipanggil, pengertian dipanggil apa maksudnya Pak? Kenapa? Meninggal. Kalau meninggal belum siap? Oh, yang mana yang sudah siap? Jadi siap belum dipanggil Allah? Ragu-ragu kan? Ada 3 jenis panggilan Bapak Ibu. Yang pertama panggilan yang sangat singkat, sehari 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Azan. Azan itu artinya apa? Panggilan. Juru panggil namanya muazzin. Ketika sholat menjelang waktunya tiba atau tepat waktunya masuk, itu dikumandangkan panggilan sholat namanya azan. Dalam Quran diperintahkan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan khususnya hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas, cepat-cepat, buru-buru. Zikrillah di situ adalah sholat. Wadalul bai', tinggalkan aktivitas bisnis, perniagaan, jual beli dan semua kegiatan yang tidak berhubungan dengan sholat. Siap, begitu dipanggil sholat, siap. Jangan tanggung, nanti dulu, jangan. Nah, ada panggilan yang kedua. Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Panggilan ke Baitullah. Jadi haji dan umroh itu juga panggilan Allah. Nah, ada satu lagi panggilan Bu. Biasanya habis panggil diumumkan di menara masjid, inna lillahi. Nah, Bapak Ibu yang tadi belum siap panggilan yang mana? Oh, yang terakhir belum siap. Justru yang saya tahu yang terakhir ini yang nggak boleh nolak. Kalau yang pertama suka kadang-kadang tanggung, ntar dikit lagi, sebentar dulu. Yang kedua juga Bapak yang muda-muda banyak Bapak Ibu haji sudah mampu ditunda-tunda. Beli ini bisa, beli itu bisa, tapi nggak berangkat-berangkat banyak. Nah, yang ketiga ini yang saya tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal itu nggak bisa dimajukan, juga nggak bisa dipending. Apalagi mohon maaf dari depan saya saksikan, maaf ya, maaf banget. Beberapa usianya di atas saya. Tapi kalau soal panggilan yang ketiga, ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu, saya yang duluan tadi. Wallahu a'lam. Tapi yang penting kapanpun kita dipanggil menghadap kehadiran Allah, semoga Allah takdirkan kita pada keadaan husnul. Baik, untuk panggilan yang kedua ada jawaban yang kita harus sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada panggilan haji dan umroh, kita menjawabnya labbaik, siap, hanya semua syarat dan rukun. Kalau mabrur itu artinya punya dampak positif. Dari kata birro yang biru, mabrur itu jadi lebih baik, pulang umroh lebih baik. Orang kalau berkali-kali kita masuk tapi perilakunya tak berubah, wallahu a'lam, bisa jadi belum mabrur. Nah, agar mabrur pertama niatnya harus lurus Bapak Ibu. Umroh ini karena apa? Ya, jangan karena yang lain. Ada yang bertanya, Pak umroh Pak? Iya. Tetangga menanti semua udah, teman kantor udah, masa aku belum? Karena siapa umrohnya? Tangga. Umroh Pak? Iya. Kenapa? Semua teman belum bisa bikin konten di Ka'bah, masa saya belum bisa bikin konten? Nah, umroh cuma karena pengen bikin konten di sana, pengen selfie di sana.
Masa di medsos tuh belum ada foto di dekat Masjid Nabawi? Umrah cuma pengen selfie. Ini umrahnya bukan karena tadi sudah kita baca. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, bukan panggilan yang lain. Ini maknanya niatnya harus ikhlasi dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar menyebutkan Allah, menganggap, meyakini, mengaku ada kekuatan selain Allah. Syirik kecil yang paling bahaya, Pak. Mohon maaf, ini handphone, gadget ini bukan dilarang ya, bukan nggak boleh, silahkan dipakai, tapi tata niat baik-baik. Kalau mau foto, mau rekam video, niatnya apa? Kalau niatnya untuk dokumentasi pribadi, untuk bisa mengenang selama perjalanan di tanah suci, untuk memotivasi boleh. Tapi kalau niatnya pamer, itu riak kecil. Kadang-kadang sama ustadznya ribut, kadang-kadang nggak beli foto pas lagi tawaf. Ada yang kadang-kadang dikit-dikit di-upload, dikit-dikit live streaming, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit update status dan seterusnya. Hati-hati. Kalau niatnya salah, ibarat surat, niat itu alamatnya, Pak. Kalau itu salah, nggak akan sampai. Ya, yang dari syirik. Tadi ikrar kita apa? Labbaik la syarika laka labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku tidak menyekutukanmu. Jadi tidak ada sekutu bagimu. Itu artinya apa? Kita tidak syirik, baik syirik besar maupun kecil. Kemudian yang kedua, syariahnya Pak, ikuti contoh Rasul. Makanya perlu membekali dengan manasik ya. Dan yang tidak kalah pentingnya akhlaknya. Akhlak kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, aku sebagai prasangka hambaku. Banyak saya temui jamaah mau berangkat umroh deg-degan. Saya bilang, kenapa Bu? Kenapa Pak? Ustaz, aku pernah dengar katanya tanah suci tempat pembalasan ya. Maksudnya apa? Kalau di sini suka nampar orang, nanti di sana suka jahat, nanti di sana. Nah, dengar kayak gitu Pak. Dari siapa yang mana ustaznya? Jangan-jangan ustaznya belum pernah umroh. Ini kita sudah berburuk sangka pada Allah. Tidak ada dalam Asmaul Husna Allah Maha Pendendam, tidak ada. Yang ada adalah nanti di sana Bapak Ibu mohon kepada Allah agar aibnya ditutupi. Karena yang sering saya temukan, kami pemimpin menemukan itu, selama di tanah suci kita akan melakukan kebiasaan kita di tanah air, itu yang sering. Allah udah tutupi, kita bongkar sendiri. Yakin kalau yang di tanah air rajin sholat, di sana jamaahnya rajin. Kalau di sana pegang Quran, tadarus, insya Allah tanah air sering kayak gitu. Atau kalau enggak, dia mulai dari situ pulangnya kayak gitu. Tapi ada yang mohon maaf banget, dimanapun ngumpul, ngelopok, merumpi, gosip, ketawa tanah airnya hobinya. Nah, bukan saya bilang ya. Ada yang dikit-dikit hampir toko, hampir belanja, apa sampai teman sekamarnya risih, kresek-kresek, beres-beres, packing, belanja lagi, ziarah, belanja lagi, belanja mulu. Ada yang dikit-dikit, selfie, itu kebiasaan. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah di sana aku nampakkan yang baik-baik saja. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar yang Bapak Ibu akan lakukan besok insya Allah umroh yang bukan haji. Nah bagi Bapak Ibu yang belum haji, mudah-mudahan pulang umroh ini Allah takdirkan segera berangkat haji. Amin. Amin. Tidak harus lewat NRA, tidak ya. Boleh lewat MKU, Aruna atau BSA atau travel yang lain. Travel yang lain itu apa? Ya MKU, Aruna dan enggak, yang mana aja boleh. Ada yang belum haji? Ada. Udah daftar belum? Kenapa belum daftar? Jangan dijawab. Takutnya jawabannya sudah sukun pada Allah. Ustaz, boleh haji. Nah, ini orang pesimis. Orang yang nganggap haji seolah-olah itu hubungannya duit.
Pak, Bu, saya menjadi saksi. Nggak ada hubungan haji dengan duit. Serius. Haji itu persoalan kesungguhan niat. Allah tidak hanya memanggil orang yang kaya. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang benar-benar terpanggil. Saya mau tanya, Pak, Bu, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Banyak. Yang mana orangnya, Pak? Udah suzul ke tetangganya ya. Ada orang yang belum kaya, tidak kaya, tapi sudah haji. Ini bukti, nggak ada hubungannya. Ya selama saya diamanahi memimpin jamaah haji Pak Pras, kami bawa tukang sampah berangkat haji. Dapat hadiah. Pernah ada tukang sambal dari Samarinda, karena majikannya itu kalau makan nggak pakai sambal masakan dia nggak bisa diberangkatkan. Di Pamulang tetangga saya ada yang tukang pijit Pak, keseleo majikannya, dia harus bawa tukang pijitnya berangkat haji. Nah, pernah ada ustaz kita yang cerita, pernah ada suatu ketika, maaf, pemulung pakai mukena pagi-pagi mau berangkat ke masjid, serempet mobil mewah. Serempet mobil mewah, yang punya mobil ini langsung ketakutan, dia angkat bawa ke rumah sakit. Dirawat, begini gitu. Pemilik mobil, Bu Haja, Tuntun minta maaf, Bu Haja minta maaf sekali. Jangan lapor kemana-mana ya. Siap, pemulung tadi, Pak, saya bukan Bu Haja, saya belum haji. Bu Haja minta apa ya saya turutin, asal jangan laporkan ke polisi katanya. Saya nggak minta jauh-jauh ya, kalau diizinkan saya pengen haji. Dihajikan Bu. Dan nanti lain kali kalau dia berat cari kalau ada mobil mewah ya. Terus maksudnya berdoa, tidak doakan mudah-mudahan jangan minta diserempet. Ya, banyak. Pernah kami bawa, Pak, Bu, mohon maaf banget, tukang sampah itu saya ceritakan, memang dia punya ibadah. Di Malang itu viral, tukang becak, setiap Jumat menggratiskan becaknya. Suatu ketika dijadikan penumpang konglomerat di Malang ya, rumahnya di jalan, saya lupa ya, tidak jauh dari Universitas Islam Malang ya, di Noyo. Viral itu, akhirnya apa? Diberangkat tukang becak. Makan ada tukang bubur naik ke haji, sinetron itu. Tapi itu sinetron menginspirasi ya. Baik Bapak Ibu, kenapa? Karena haji itu rukun Islam. Umroh belum rukun Islam. Berapa kali umroh kalau belum haji ya belum lunas rukun Islamnya. Haji itu Dzulhijjah setahun sekali. Umroh bisa kapan aja. Haji wajib sepakat para ulama. Umroh ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena ayatnya wajibul haji wal umrah lillah. Orang haji harus umroh Pak, makanya ada haji tamattu, ifrad, qiran. Nanti kalau haji dijelaskan. Kalau umroh nggak harus haji. Haji nanti ada wukufnya di padang Arafah. Bapak Ibu jangan nanya nanti Ustaz Mukmin, Ustaz kapan wukufnya? Bapak nggak haji. Tapi jangan khawatir, nanti Ustaz Mukmin akan menemani Bapak Ibu mengunjungi Arafah, tapi nggak nginep di tenda, lewat naik bus, lewat saja, tapi bukan wukuf. Ini ada jamaah yang minta turun Ustaz. Kenapa? Ada titipan bawa foto suruh naruh di tanah Arafah biar bisa haji. Syirik itu, bid'ah. Foto taruh di Arafah biar bisa haji, salah. Biar bisa haji, foto selain ke NRA. Berikut ongkosnya, insya Allah dipanggil ya. Nggak ada melempar jumroh juga, nggak ada. Yang ada melempar real nanti ya, lebih jauh. Ini perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi kenapa orang ada yang sampai menunda haji? Itu jawabannya kurang serius memohonnya kepada Allah. Bapak Ibu kalau sudah daftar, insya Allah Allah permudah rezekinya. Menunda daftar, Allah serahkan rezekinya. Itu pengalaman orang-orang berdaftar haji, ada rezeki insya Allah. Ada satu lagi perbedaan sih, kalau orang haji biasanya pulang dipanggilnya Pak Haji. Kalau umrah, nah saya nggak pernah dengar satu Pak umrah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada orang begitu buka pertama, ambil kulit, tutup lagi. Orang pada sama makan, dia nggak doyan. Pak, ambil kulit. Aku hipertensi. Naik lagi, geser, ada opor ayam, dia tutup lagi.
Kenapa kira-kira? Kolesterol. Ya sudah Bapak sana ada gudeg itu manis, ada puding, ada kue, tutup lagi. Kenapa? Diabetes. Ya sudahlah Pak, kalau nggak sana aja itu kacang, emping, ambil. Tidak jadi juga. Kenapa katanya? Asam urat. Nah, contoh dikasih suguhan nggak dinikmati. Nanti di sana banyak yang begitu Allahu Akbar menikmati, langsung ke masjid, jamaah di Ka'bah berdoa khusyuk menikmati hidangan Allah. Tapi ada yang maaf, ke masjidnya jarang, ke Ka'bahnya juga jarang, ke mallnya sering. Itu rohaninya sedang diabetes, jiwanya sedang kolesterol, batinnya sedang asam urat. Itu namanya nggak menikmati hidangan Allah. Nah, karena kita tamunya Allah, maka perbanyak doa di sana Pak ya. Dari sekarang Bapak Ibu siapkan doa apa yang mau dipanjatkan, dan jangan egois Pak. Doa untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga, apalagi yang maaf yang punya masalah. Bapak Ibu sedang punya masalah nggak ya? Hah? Ada punya masalah nggak ya? Kelihatan sih dari wajahnya udah bermasalah sih. Maksudnya masalah bisa jadi kesehatan, ada masalah keuangan, masalah rumah tangga, ada masalah dengan tempat kerja. Adukan di sana, curhat pada Allah, dijamin rahasianya. Ini kadang-kadang curhat sama sesama. Kamu jangan bilang sih. Kalau orang tua belum pernah berangkat ke tanah suci, minta ikhlasnya Pak. Saya pernah menemui orang tua yang nangis di bandara. Ustaz, anakku tega, kenapa dia berangkat, aku nggak diajak. Dulu waktu aku punya uang, aku pengen berangkat, aku tunda untuk sekolah dia, untuk kuliah dia. Sekarang dia berangkat, aku nggak diajak. Anak durhaka itu. Ya, kalau orang tua masih hidup dan orang tua belum berangkat, pastikan orang tua ridho bagi berangkat. Ya, kalau orang tua sudah meninggal, kirim Fatihah. Kalau mungkin kan ziarah itu dulu. Bapak Ibu pamit mohon doa ya. Minta maaf dan mohon doa ini sebaiknya langsung. Jangan tulis di medsosnya. Bikin status minta maaf mohon doa. Antara minta maaf mohon doa dan pamer beda tipis. Hati-hati. Ini sekarang dari status sudah ada nih. H-1. Maksudnya apa itu? Dan pamer H-1 ya. Sebelum berangkat tunaikan hak dan kewajiban Bapak Ibu berangkat di akhir awal bulan. Pastikan sebelum berangkat rekening listrik, rekening telepon, donasi semuanya, SPP anak-anak dan karyawan dan seterusnya. Wasiat pada keluarga itu dilakukan. Kalau mau memberikan Bapak Ibu cerita, pukul karena Bapak itu mau berangkat. Selama Bapak pergi tolong jaga adik-adiknya ya. Jangan tinggalkan sholat. Itu namanya wasiat Pak, pesan. Dan ini adalah tradisi para salafus shalih. Kalau mau musafir ya selalu berpesan pada keluarganya. Nah hari ini Bapak Ibu kita hadir acara manasik, ada panduan, ada arahan petugas, nanti kenalan dengan sesama ya. Ada informasi teknis. Nah kalau Bapak Ibu mendapatkan lembar kontrol ini, sudah terima belum Bapak Ibu? Nah lihat di baliknya itu adalah jadwal penting. Nanti Ustaz Mukmin sekilas memberikan gambaran dari mulai sejak di Dubai sampai ke tanah air ya, umum saja. Kemudian mendapatkan ID card, sudah terima ID card, sudah cek nomornya. Nah itu nomor busnya Bapak Ibu ya, bawah maksudnya bus 650 ya dia. Foto sudah foto Ibu, bukan foto orang lain. Nah jangan sampai salah, ini gunanya ikut manasik. Ngumpulin koper udah, koper besar pastikan tidak ada power bank. Ya, di koper kecil tidak ada benda cair yang melebihi 100 ml. Pastikan. Nanti mendapatkan update informasi jam berapa berkumpul di bandara dan seterusnya. Ini pentingnya hadir di manasik. Walaupun sudah pernah umrah, Bapak Ibu sebaiknya ikut manasik karena apa? Ada informasi-informasi penting yang harus disampaikan. Nah, besok insya Allah Bapak Ibu 3 jam sebelum take off harus di bandara. Kita akan take off lebih kurang jam 17.40. Berarti jam berapa harus di bandara? Ayo dihitung mundur. Kalau jam 17 berarti sekitar jam 14 ya, jam 1 jam 2 siang ya. Bapak Ibu sudah ada di bandara. Kita ngumpul di depan Sate Senayan saja. Ya, di depan Sate Senayan dalam bandara Terminal 3 Internasional. Di depannya ya, bukan di dalamnya.
Nah, besok akan dibagikan paspor, visa, akan ada boarding pass, tempat duduk di pesawat. Nanti ada antrian, ada arahan petugas dan baru antri imigrasi. Insya Allah kita akan ke Dubai, transit dulu, biasa ngantri di sana 2 hari kita akan di Dubai Insya Allah sampai dengan hari Sabtu. Nah, Sabtu baru check out menuju ke Madinah Insya Allah. Nanti secara detail selama di Dubai Ustaz Mukmin yang akan dari Bapak Ibu nanti juga akan memperkenalkan diri dan memberikan arahan-arahan. Di Madinah apa yang kita lakukan? Kita ziarah di sana sebelum mulai umroh ya. Apa yang dikunjungi di sana? Ya antaranya ini ya. Di Madinah kita akan sholat berjamaah 5 waktu, ziarah ke makam Rasul dan Raudhah, ada jadwalnya, ikuti arahan petugas. Kemudian kita akan keluar naik bus mengunjungi ke Masjid Kuba, Qiblatain, Uhud, lewati Khandaq dan seterusnya. Ini ya selama berada di Madinah. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, hari Selasa kita baru mulai umroh kita. Selasa. Biasanya kita akan mulai sebelum check out dari hotel. Kita akan mengenakan pakaian ihram, sunnah, potong kuku, mandi, pakai wangi-wangian, sholat sunnah di Madinah sebelum check out hotel. Berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan sudah pakai pakaian ihram, kemudian sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kemudian baru nunggu sholat zuhur berjamaah. Selesai zuhur sambung jamaah takdim asar. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di perjalanan akan dijelaskan lagi. Jadi kalau sekarang belum ingat, nanti diingatkan lagi. Nah, begitu sudah sampai di Dzulhulaifah, di Bir Ali, Bapak Ibu dipandu, dipimpin, diajari niatnya. Ayo kita latihan sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, begitu sudah niat, larangannya berlaku. Gak boleh lagi potong kuku. Gunting kuku makanya jauhkan. Gak boleh nyabut bulu atau rambut. 1 bulu tercabut, Bapak harus 1 mut sedekah 35 riyal. 2 bulu, 2 mut. 3 bulu seekor kambing. Maka jangan iseng-iseng. Gak boleh pakai wangi-wangian. Kalau sebelumnya malah sunnah, tapi kalau sudah niat tidak boleh. Parfum, deodoran, sabun, pinggirkan semua. Perempuan gak boleh nutup muka, laki-laki gak boleh nutup kepala. Perempuan gak boleh bermakeup setelah niat ya. Saya ulangi, setelah niat. Maaf, laki-laki gak boleh pakai pakaian berjahit. Laki-laki saja gak boleh pakai kaos dalam, gak boleh pakai celana dalam. Dan Ustaz Mukmin gak akan ngecek. Kenapa Bu? Nah kali itu mau cek suaminya boleh? Oh aman gitu. Kenapa? Ya kalau cuma ngecek, kalau ngecek gak apa-apa. Jangan teruskan. Gak boleh bertengkar. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Mohon maaf kenapa disampaikan ini. Faman farada fihinal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saya pernah bawa haji menjelang pilpres, ribut gara-gara beda pilihan. Pernah saya bawa jamaah pernah umroh pakai travel lain, ribut gara-gara caranya beda. Pak Bu, kalau sudah pernah umroh caranya nggak sama, sampaikan ke kami. Pak Ustaz, dulu kamu umroh kok kayak gini ya, sekarang kok beda. Sampaikan, kami akan jelaskan. Karena ada beberapa pilihan. Apalagi sekarang ada yang naik kereta, nanti bagaimana mikotnya itu semua ada pilihan-pilihan. Nggak boleh hubungan suami istri selama pakai pakaian ihram. Kalau sampai terjadi harus menyembelih seekor onta, bukan kambing lagi. Dan ini pernah terjadi. Nggak boleh pencabutan nama, iseng-iseng nyambut tutup, nggak boleh membunuh binatang, terutama binatang buruan ya. Tapi kalau digigit nyamuk itu nggak apa-apa. Ada yang sakit takutnya digigit nyamuk malah wah itu lebih ya. Baik, insya Allah kita akan tiba di Mekah malam hari Bapak Ibu sekitar Isya. Kalau sekarang Isya jam 7-an, kelaparan ya. Nanti kita akan mulai langsung ke hotel, makan malam, baru diumumkan pukul lobby jam berapa. Di Mekah insya Allah kita akan menginap di hotel
Hilton Convention. Kalau di Madinah di Saja Madinah ya, Hilton Convention tuh nggak jauh, jalan bisa, kalau naik shuttle juga ada jalan, nggak jauh udah kelihatan Ka'bah. Masuk hotel, makan malam, tunggu di lobi jam berapa, baru kita berangkat tawaf. Syaratnya tawaf harus suci, maka Bapak Ibu harus punya wudhu. Kalau basah lapor, harus tutup aurat, harus 7 kali, harus dari Hajar Aswad dan Ka'bah di sebelah kiri. Makanya kalau selfie itu Ka'bah di punggung, nggak sah, harus berturut-turut. Yang kita lakukan adalah tawaf yang pertama, namanya tawaf rukun umroh. Tawaf kudum ini bagi mereka yang datang ke Masjidil Haram tapi tidak dalam keadaan pakai ihram. Tawaf ifadah itu bagi yang haji. Tawaf sunnah nanti kapan saja Bapak Ibu. Kalau menjelang meninggalkan Mekah nanti kita akan ada tawaf wadah sebelum kembali ke Dubai lagi. Kalau lancar Bapak Ibu tawaf sekitar 30 menit insya Allah, maksimal 45 menit ya, kalau nggak ada insiden apa-apa. Nah pertanyaannya Ustaz, kalau sedang tawaf kok batal? Bapak Ibu batalnya kenapa? Kalau kesentuhan dengan lawan jenis kita mengambil mazhab yang tidak batal, tapi syaratnya begitu wudhu Bapak Ibu basuh palanya sebagian besar, kalau perlu diguyur. Kita sudah pakai mazhabnya Imam Hanafi dan Maliki yang itu tidak termasuk membatalkan wudhu kalau sentuhan lawan jenis kecuali ada syahwat. Ya. Tapi kalau buang angin batalnya semua ulama sepakat, nggak boleh tayamum, kita harus keluar putaran wudhu. Nanti akan tunjukkan tempat wudhunya. Tapi selama ini jarang sekali yang batal kayak gitu, jarang sekali. Selesai tawaf kita menuju, dalam tawaf ada yang disunnahkan. Kalau memungkinkan jalan kaki Bapak Ibu, walaupun sekarang sudah ada skuter, ada kursi roda, tapi kalau memungkinkan jalan kaki. Laki-laki sunnah bahu kanannya dibuka. Nah ini kan bahu kanan buka Bapak Ibu, kelihatan kan ya? Tadi kan pakai tawafnya gini. Kalau pas tawaf kayak gini, bahu kanannya dibuka. Sunnah lari-lari kecil, tapi kami nggak anjurkan. Kenapa? Karena kita berombongan, takut ketinggalan rombongan. Kalau memungkinkan mencium Hajar Aswad, kalau nggak cukup angkat tangan. Kami nggak rekomendasikan mencium. Kenapa? Padat sekali, kita berombongan, khawatir lepas dari rombongan, dan Hajar Aswad itu wangi. Kita sedang pakai pakaian ihram, nggak boleh menyentuh yang wangi. Dan kalau mencium Hajar Aswad memasukkan anggota tubuh kita, yaitu kepala ke dalam, ada lubangnya, itu nggak boleh. Yang terakhir, laki-laki sedang pakai pakaian ihram, nggak pakai apa-apa. Kalau sampai keinjek dan lepas yang bagian bawah, itu ISIS Pak, dan bisa viral. Pernah terjadi, dipermalukan. Oleh karenanya hindari Hajar Aswad pada saat pakai pakaian ihram. Kalau mau cari waktu yang nyaman nanti konsultasi dengan ustaznya. Lebih mendekati Ka'bah sama dianjurkan. Terus berdoa. Bapak Ibu sudah hafal doanya? Sudah terima buku doa? Sudah dibaca? Hafal? Belum hafal? Sama kayak saya, belum hafal. Pak, insya Allah nanti akan dipinjemi alat headset earphone. Saya ulangi, dipinjemi, bukan souvenir ya. Kalau sampai pulang Ustaz Mukmin yang diberikan. Kalau Ustaznya mandu, dengerin. Bapak boleh tirukan atau aminkan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikutin aja. Kalau Ustaznya bilang, aduh, dari kakinya keinjek, nggak usah diikuti. Kalau alatnya nggak berfungsi, lepas, kantongin, cukup, nggak usah banyak protes. Karena kadang-kadang di lubang-lubang frekuensinya kena air gitu. Terus, Bapak Ibu boleh baca doa apa saja, nggak harus bahasa Arab. Sah, yang penting muternya Pak. Doa hukumnya apa? Sunnah. Apa artinya sunnah? Kalau bisa dikerjakan. Pakai bahasa Jawa boleh, Allah faham. Yang penting doanya yang bagus, yang ada hubungan dengan tawaf. Ini karena saya bilang, Pak, doa apa aja boleh. Ini ada jamaah yang doa pas tawaf. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Di sebelahnya Bismika Allahumma, sampingnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Pak Bu, maksudnya doa apa aja boleh, bukan gitu.
Tapi doa, ya Allah mudah-mudahan saya sehat ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya berkah ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga saya sakinah mawaddah ya Allah. Itu doa itu aja baca. Ya. Bapak Ibu insya Allah akan dipandu lebih mendekati Ka'bah. Nah ada satu doa yang sangat dianjurkan, namanya doa sapu jagat. Bapak Ibu hafal enggak? Nah dari rukun Yamani, Ibu ya, rukun Yamani itu ini. Nah sampai Hajar Aswad itu sunnah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, Ustaz, aku cuma hafal doa itu. Kalau semua putaran doa Rabbana atina boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Rabbana atina Rabbana atina terus nggak apa-apa ya. Paling kalau mereka dengar Bapak dibilang ada yang lain Pak. Lanjut Bapak Ibu, selesai. Nanti sunnah, maaf ini makruh ya, jangan buru-buru, jangan sambil ngemil, jangan nyakitin orang, jangan nutup mulut, jangan nambah hajat, jangan masuk Hijri Ismail. Ini bukan makruh lagi tapi batal. Ini Hijri Ismail ya, Hijri Ismail ini. Dia bagian dari Ka'bah. Nah selesai itu Bapak nanti akan dipimpin sholat sunnah, kemudian berdoa dan minum air zam-zam. Nah biasanya disinilah Bapak Ibu dikasih kesempatan foto dengan latar belakang Ka'bah. Baru selesai tawaf. Jangan saat tawaf foto-foto, apalagi rekam video, jangan. Insya Allah ada tim media ya Bapak Ibu akan diambil fotonya nanti. Nanti ada kesempatan foto-foto setelah selesai tawaf. Lanjut langsung ke sa'i. Sa'i jalan dari Safa Marwah 7 kali, dimulai di Safa, dimulainya berakhirnya di Marwah. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau tawaf itu dari Hajar Aswad kembali lagi dihitung 1, tapi kalau sa'i tidak. Safa Marwah 1, Marwah kembali ke Safa 2. Safa Marwah 3, Marwah Safa 4. Jadi selalu dari Safa ke Marwah itu ganjil, dari Marwah ke Safa itu genap. Nanti terakhirnya di mana berarti? Di Marwah. Nah perbedaannya lagi, kalau tawaf harus suci, harus punya wudu. Tapi kalau sa'i enggak. Sa'i itu sunnah, suci. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu pada saat sa'i ini bakal, tetap sah sa'inya. Kalau sa'i pengen buang angin, silahkan. Yang penting minggir. Nanti kita tandain siapa yang minggir ya. Enggak apa-apa, sah. Ya ini sunnah-sunnah sa'i. Dari Safa ke Marwah itu standarnya sekitar 10-12 menitan Pak. Agak cepat dikit 9 menit Pak. Jadi lebih kurang nanti 70-an menit lebih kurang. Biasanya yang sepuh taruh di depan sebagai ukuran biar nggak ngebut-ngebut ya, kena dorong kursi roda. Selesai sa'i. Jadi kalau kita mulai tawaf sekitar jam 10-an, biasanya sekitar jam 1:30-2 selesai. Antara 3 sampai 3,5 jam, insya Allah. Baik, habis sa'i langsung tahallul. Laki-laki sebaiknya botak. Nanti tanya ustaznya yang tetap cukur. Kalau bisa sebelum gunting rambut sendiri dan orang lain rambut sendiri dulu gunting. Wanita tetap jaga aurat. Kalau ada orang nggak dikenal, nawari, Bapak Ibu jangan diterima, ya. Kadang-kadang suka maaf, minta tips. Tapi kalau kita ikhlas ya apa? Selesai sudah, kembali ke hotel lagi, pakai pakaian biasa lagi. Semua yang tadi dilarang sudah mulai boleh, sudah boleh pakai pakaian biasa, boleh mandi pakai sabun wangi dan seterusnya. Beberapa catatan Bapak Ibu, insya Allah nanti pulang dari Dubai ke tanah air biasanya kita akan menunggu waktu sholat. Kalau berangkat kan sepertinya nggak usah deh, karena kita berangkat sudah asar ya, di situ asar. Nanti tayamum di pesawat. Bapak Ibu tayamum boleh dipraktekkan. Kan dua sholat, kanan dua ya. Lengan baru dibuka. Nah, Bapak Ibu tidak usah seperti wudu ya. Jadi nggak pakai kumur-kumur. Dan nggak usah bawa debu dari tanah air dari rumah.
pertama untuk buka. Ada yang modifikasi. Tepukan yang kedua tempat yang berbeda. Boleh di pesawat, boleh di tempat jok, asal jangan di punggung temennya ya. Terus tangan kanan membasuh kiri ini. Ini kan masih bersih kan? Separuh ini nggak selesai. Nggak usah digini-gini. Nah ini simbolis. Perbedaannya tayamum dengan wudu. Kalau tayamum itu istibah di sholat. Kalau wudu raf'il hadasil asghar. Makanya kalau wudu sekali wudu bisa untuk berapa kali pun sholat fardu walaupun sudah batal selama belum batal. Tapi kalau tayamum enggak. Sekali tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Makanya kalau sholatnya mau dijamaah ya tayamum, sholat, salam, tayamum lagi, baru sholat lagi. Itu tayamum dan wudu. Nah, sholat di pesawat Bapak Ibu cukup isyarat saja. Ya. Nanti kalau sampai di tanah air, sampai di daratan, sampai di bumi sudah normal, boleh iadah sholatnya lagi. Ya, cukup menghadap arah pesawat jalan. Jadi kalau pesawat belok nggak usah ikut muter. Nah, ini contoh rukuk cukup menunjukkan kepala, sujud di bawah rukuk lagi. Itu aja. Biasanya Bapak Ibu kalau kita naik pesawat Emirat ya, kalau di Garuda itu ada panduannya kadang-kadang. Tapi kalau enggak untuk Bapak Ibu bisa ikut panduan. Jadi sholat di pesawat itu semampunya. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama Bapak Ibu selama di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram itu 2 kali azan. 1 jam sebelum subuh itu ada azan. Tandanya kalau subuh itu ada as-sholatu khairun minan naum. Kalau nggak ada itunya belum subuh. Dan hanya subuh kayak gitu ya. Yang kedua biasanya ini saya lihat di jadwal Bapak Ibu hari Jumat itu sepertinya nanti ada di Mekah ya, masih di Mekah ya. Jumat yang kedua itu sebelum tawaf wada ya. Tapi nanti lihat jam berapanya. Kalau sempat mengalami biasanya suka ada sujud tilawah pada rakaat pertama imam baca surat as-sajdah. Ya, tandanya apa? Pak Ibu kalau nggak hafal cukup nandain aja. Kalau misalnya habis al-fatihah rakaat pertama, imamnya baca nih alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tandanya alif lam mim terus tanzil. Apa Pak Bu? Alif lam mim. Begitu Imam. Alif lam mim tanzil. Bapak dalam hati. Oh ini suara saja dah. Jangan. Nah ini dia. Kalau usah gitu. Tepat ayat 15 nanti ada ayat Inna yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu Akbar. Imamnya sujud, makmum harus ikut sujud, bukan ruku. Selesai itu baru berdiri, belum iktidal tapi lanjutkan bacaan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i dan seterusnya. Nah, bacaan saat sujud apa? Kalau bisa bacaan khusus sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak bisa cukup di tasbih subhanallah wa bihamdihi. Sujud tilawah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu selama di sana seringkali selesai sholat ada himbauan as-sholatu 'alal amwati yarhamukumullah. Sholat jenazah jangan sampai nggak ikut. Sholat jenazah hukumnya fardhu ain. Sholat ba'diyah hukumnya sunnah muakkad. Tetap fardu di atas sunnah. Sholat jenazah dulu baru sholat sunnah rawatib. Usahakan ya. Sholat jenazah pahalanya 1 kilo. Sahabat tanya, 1 kilo seberapa wahai Rasul? Segede gunung Uhud. Pak, ini gunung Uhud Pak. Bapak bisa bayangkan 1 kali sholat segede gunung Uhud. Ini gunung Uhud ini. Di Madinah dilipat gandakan 1000 kali. Di Mekah 100.000 kali. Begitu banyak pahalanya ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah bawa kalkulator. Pahala berapa gitu, lu pas
sampai Jakarta udah nggak mau sholat. Kenapa nggak sholat? Deposit pahala masih banyak.